Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, serta nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat rizki, dan nikmat ilmu. Yang paling utama adalah nikmat umur yang panjang, sehingga pada subuh hari ini kita masih sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di tempat yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya marilah kita mengucapkan salawat dan taslim kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan dan penerangan dari jalan gelap gulita ke jalan terang benderang. Hadirin dan hadirat yang sama-sama saya muliakan, kita hidup ini ada dua hal yang perlu barangkali kita yang pegangi, yaitu masalah keimanan atau ketauhidan, kemudian masalah syariah. Di dalam keimanan, masalah tauhid, ya tauhid, awal munculnya namanya tauhid itu, ketauhidan itu ketika kita masih dalam perut ibu kita, yaitu janin, masih dalam bentuk janin, sehingga terjadilah dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan janin tersebut. Ya, dialog ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Apakah kami ini bukan Tuhan? Apakah aku ini bukan Tuhan? Maka si janin ini menjawab, "Bala syahidna." Ya, kamu itu adalah Tuhan kami, dan bersaksi. Dan ketika dia bersaksi, maka ketika itu juga dia bertauhid. Itu awal munculnya tauhid. Kemudian ilmu tauhid. Nah, berbeda antara tauhid dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid, awal munculnya yang dikatakan ilmu tauhid ketika Rasulullah SAW wafat. Ketika itu terjadi perbedaan antara sahabat, sehingga Rasulullah ketika itu dikebumikan nanti setelah 3 hari, karena adanya perbedaan kapan dikebumikan dan di mana dikebumikan. Ini namanya. Karena perbedaan ini, dalam perbedaan itulah muncul masalah ketauhidan. Nah, kemudian setelah itu terjadi siapa yang akan memimpin setelah Rasulullah SAW. Ya, ada yang mengatakan harus orang Quraisy, ada juga mengatakan harus orang orang Medina. Ya, ada mengatakan harus dari keluarga Rasulullah. Ya, ketika itu para sahabat ini yang menjadi keluarga Rasulullah ketika itu hanya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu daripada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu kekeluargaan dengan kekerabatan. Maksudnya Rasulullah berkeluarga dengan Abu Bakar As-Siddiq karena dia menikahi anaknya. Siapa? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab menjadi keluarga karena dia menikahi anaknya Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar itu anaknya adalah Aisyah, sedangkan Umar adalah Hafsah. Nah, kemudian Utsman bin Affan ini adalah menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diperistrikan adalah Zainab, Ruqayyah dulu saja, Ruqayyah baru Zainab. Ya, dia mengatakan kalau masih ada anaknya Rasulullah, saya akan menikahi lagi, tapi tidak ada ketika itu, sudah habis. Ya, jadi Zainab meninggal, baru Ruqayyah meninggal lagi. Nah, yang keempat ini adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu sekaligus menantu. Nah, disinilah perbedaan-perbedaan tadi ini, siapa yang akan memimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah perdebatan-perdebatan, di mana perdebatan ini adalah perdebatan masalah apalagi namanya hubungannya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ini awal munculnya ini tadi ada awal muncul yaitu tauhid dan ada ilmu tauhid. Nah, kemudian di dalam agama itu semua agama itu memiliki ketuhanan, bukan ketauhidan, ketuhanan. Kenapa sampai saya katakan ketuhanan? Karena ya ada keyakinan di dalamnya. Maka ketuhanan ataupun keyakinan ini itu ilmu, di mana ilmu ini dikatakan teologi. Nah, jadi teologi itu adalah ilmu ketuhanan. Ada teologi Nasrani, ada teologi Yahudi, ada teologi Buddha, ada teologi Hindu, dan ada teologi yang ada pada agama yang lainnya. Karena itu membahas masalah ketuhanan, bukan ketauhidan, ketuhanan. Nah, dalam Islam juga ada demikian. Inilah apalagi namanya ketauhidan ataupun teologi dalam Islam. Jadi saya mengangkat tema ini, yaitu teologi dalam Islam, yaitu ketuhanan dalam Islam. Tauhid itu berasal dari kata wahadah yuwahidu, yang berarti mengesahkan. Secara istilah, tauhid adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, tidak memiliki sekutu dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Tauhid merupakan inti ajaran Islam yang menjadi dasar seluruh keimanan dan ibadah. Jadi fokus orang Islam itu ya adalah tauhid. Insya Allah kalau orang bertauhid akan berpengaruh kepada yang lain. Tetapi itu juga seseorang yang bertauhid harus dibarengi dengan yang namanya amaliyah. Amaliyah di sini adalah syariah. Jadi seseorang itu tidak cukup dengan bertauhid, tidak cukup dengan berakidah, harus dengan bersyariah, harus dengan iman, kemudian Islam. Itu pun juga tidak cukup kalau hanya Islam, iman dan Islam, akidah syariah. Jadi harus juga dibarengi dengan akhlak,
yaitu ihsan. Jadi 3 hal ini selalu bergandengan antara satu dengan yang lainnya. Iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, akhlak. Ya. Seseorang muslim wajib meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tauhid juga berarti menolak segala bentuk persekutuan, penyekutuan terhadap Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ya, ini adalah dalil ataupun ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu esa, tidak boleh dipersekutukan. Tauhid adalah inti ajaran Islam yang mengesahkan, yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tauhid ini ada 3 aspek di dalamnya. Yaitu ada namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur seluruh alam semesta. Allah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan mengatur segala sesuatu di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil." Az-Zumar ayat 62. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Kemudian tauhid selanjutnya adalah tauhid uluhiyah. Keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Tadi pencipta, yang pertama pencipta, kemudian yang ini yang berhak disembah atau diibadahi. Segala bentuk peribadahan seperti doa, salat, puasa dan ibadah lainnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolak segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu ar-Rahmanir Rahim." Al-Baqarah 163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian uluhiyah ataupun tauhid yang ketiga, macam tauhid, aspek tauhid itu. Yang ketiga adalah asma wa sifat. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat. Nama-nama dan sifat tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Al-A'raf 180. Ini 3 aspek tauhid. Sekarang kita masuk ke teologi. Di dalam Islam ada perdebatan masalah ketuhanan. Yang pertama muncul ketika itu adalah pada golongan Khawarij. Kita ketahui bahwasanya Khawarij itu adalah kelompok, di mana kelompok ini adalah orang golongan yang tidak sepaham dengan yang namanya at-tahkim. Baik itu pengikut Ali radhiyallahu anhu maupun pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena dia tidak sepaham dengan at-tahkim ketika itu. Kedua-duanya punya utusan. Utusan yang pertama dari Ali, karena Ali lah yang tertua. Ali lebih tua daripada Muawiyah ketika itu. Maka berdirilah Abu Musa al-Asy'ari yang mengatakan singkatnya bahwasanya Ali dan Muawiyah itu bukan khalifah. Ya, ini kok memang biasanya orang tua, kalau orang tua mengatakan ini sejujurnya sebetulnya ketika itu muncullah anak muda ini, yaitu Amr bin Al-As sebagai juru bicara daripada Muawiyah. Dan ketika itu mengatakan, betul Ali itu bukan khalifah, tetapi Muawiyah adalah khalifah. Maka disitulah muncul perdebatan antara golongan ini, pengikut Ali dan pengikut Muawiyah. Dan orang yang tidak sepaham dengan tahkim tadi itu, dari golongan Ali dan dari golongan Muawiyah, itulah menjadi, dia keluar, maka dikatakan Khawarij. Golongan inilah yang mendirikan ini adalah Khawarij namanya. Jadi bukan hanya dari Ali, tapi kedua-duanya yang tidak sepaham hal tersebut. Perdebatan teologi kaum Khawarij yang paling terkenal dan tercatat secara rinci dalam sejarah Islam adalah debat teologi antara Abdullah bin Abbas dengan kaum Khawarij di Harura. Perdebatan ini terjadi setelah perang Siffin, yaitu perang antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Termasuk di dalam yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah menolak dengan tahkim tadi. Ya, berikut adalah poin utama argumen teologi kaum Khawarij beserta sanggahannya. Yang pertama adalah masalah hukum manusia versus hukum Allah. Argumen Khawarij, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena menilai telah menjadikan manusia, yaitu Amr bin Al-As dan Abu Musa al-Asy'ari, sebagai hakim untuk memutuskan urusan agama. Inilah muncul awal mulanya yang namanya pengkafiran. Karena menganggap bahwasanya kenapa memunculkan manusia menjadi hakim, sedangkan yang hakim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun.
Ini dalil yang diambil yang dipakai oleh kaum Khawarij, yang menyatakan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Nah, ini perdebatan ini yang menjadikan sehingga muncul kekafiran, apalagi ya, sebut kafir antara ini yang tidak ikut dengan Allah ya kafir. Yang tidak ikut pendapat ini ya kafir. Ini. Kemudian disanggah oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini menjelaskan bahwa Allah sendiri yang memerintahkan manusia untuk menjadi juru damai dalam urusan yang jauh lebih kecil. Jadi kalau memungkinkan untuk kita bisa bagaimana memutuskan sesuatu, ya, yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu memungkinkan menurut Abbas. Saya kira juga kita ini ya tidak mungkin semua memang kita berlandaskan kepada Al-Quran. Tetapi kita ini namanya manusia, ya perlu juga melihat bahwasanya kondisi ini harus kita melihat bagaimana yang berjalan sekarang. Kemudian sanggahan yang lainnya tentang urusan berburu, ya, bahwa denda memotong hewan buruan saat ihram diputuskan oleh dua orang yang adil di antara manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi zawa adlim minkum." Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya ialah menggantinya dengan hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Ini juga menunjukkan bahwasanya ya kalau demikian manusia juga bisa memberikan bisa memutuskan dengan landasan Al-Quran dan hadis. Jadi di dalam hal ini jika urusan rumah tangga dan hewan buruan saja boleh diselesaikan lewat hakim manusia demi kemaslahatan, maka mendamaikan umat Islam yang sedang bertumpah darah tentu jauh lebih utama. Nah, jadi tadi juga dikatakan pertumpahan antara umat, yaitu masalah Khawarij ini mengkafirkan seseorang yang tidak ikut menghukum, itu kan bisa saja. Nah, itu. Jadi ini perdebatan teologi tentang apalagi yang dibawakan oleh Khawarij. Kemudian perdebatan teologi Jabariyah dan Qadariyah. Jadi ada Qadariyah, ada Khawarij, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Perdebatan teologi aliran Jabariyah berpusat pada konsep bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas. Dan seluruh perbuatannya merupakan paksaan atau ditentukan mutlak oleh takdir Allah. Ya, kalau Jabariyah itu dia berlandaskan kepada Allah, itu ada takdir. Jadi setiap sesuatu ya itu takdir Allah. Ada sesuatu. Nah, aliran ini menolak konsep bahwa manusia memiliki kemampuan mandiri untuk menciptakan atau memilih tindakannya sendiri. Perdebatan teologi ini paling sering terjadi ketika berhadapan dengan aliran Qadariyah yang percaya manusia memiliki kebebasan penuh, atau aliran Asy'ariyah ahli sunnah, yaitu jalan tengah melalui konsep kasab. Jadi
Jabariyah ini tidak ada jalan lain kecuali hanya Allah yang memutuskan. Tapi Qadariyah berbeda. Qadariyah itu menganggap bahwasanya ya itu memang takdir, tapi kita harus berusaha. Tidak asal takdir begitu saja tanpa usaha. Bilang, aduh begini saya, begini manton juga dong saya punya pekerjaan. Itu kan tergantung kepada, bukan begitu. Nah, disinilah dari Qadariyah maupun Asy'ariyah yang umumnya kita ini sebagai pengikut Asy'ariyah, yaitu ahli sunnah wal jamaah, itu tidak semata-mata kita harus pasrah kepada Allah. Kita boleh pasrah kepada Allah setelah kita berusaha dulu. Makanya kita jangan mau berhasil tapi tidak punya kegiatan, tidak punya kesungguhan, kasab. Jadi kasab dulu baru memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita berkasab atau bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu sambil berdoa, insya Allah akan terkabulkan. Kalau hanya berdoa, ya Allah berikanlah saya begini, saya begini, tidak bisa selesai itu. Seperti kita hanya berdoa di masjid, berikanlah saya rezeki, berikanlah. Apa yang mau diberikan kalau tidak jalan? Usaha. Inilah yang bagi kita sebagai penganut Asy'ariyah, yang umumnya kita ini ahli sunnah wal jamaah, ya begitu. Kemudian yang selanjutnya itu perdebatan teologi Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah, perdebatan teologi bagi kaum Mu'tazilah berpusat pada rasionalitas keimanan. Ini berbeda lagi. Kalau Mu'tazilah itu dia hanya mengandalkan rasio. Memang ada dalil nakli, tetapi dibanding dengan Asy'ariyah yang berimbang, itu lebih banyak aklinya, alasan akalnya daripada alasan nasnya. Itu Mu'tazilah. Inilah digolongkan juga bahwasanya Mu'tazilah itu bisa digolongkan kalau di luar daripada Islam adalah golongan falasifah. Golongan orang yang khusus menggunakan akalnya lebih banyak daripada nas. Sedangkan Asy'ari itu berimbang antara akal dengan dengan nakli. Akal yaitu wawasan argumen. Kalau nakli itu adalah dari nas dan Al-Qur'an. Saya kira ini saja dulu sebagai mukaddimah. Mungkin akan kita lebih banyak berdiskusi. Ya, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan kurang jelas. Saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.